yang berjumlahkan 4 orang, yaitu Miranti, Kanita, Ayu, dan Dava. Selamat menyaksikan! Sebelumnya, pasti teman-teman sudah mengetahui bahwasannya setiap jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan mempunyai struktur dan fungsi organ reproduksinya masing-masing. Nah, maka dari itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada alat reproduksi pada pria, yang terdiri dari kandung kemih, uretra, penis, skortum, kepala penis, lubang penis, kelenjar prostat, vas deferens, dan yang terakhir yaitu testis. Bagian yang pertama yaitu kandung kemih. Kandung kemih adalah salah satu organ tubuh yang terletak pada perut bagian bawah dan termasuk dalam sistem perkemihan. Adapun fungsi dari kandung kemih itu sendiri yaitu untuk menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua ada uretra. Uretra pria adalah komponen paling penting dari sistem genitourinary pria. Fungsinya tidak hanya terbatas pada buang air kecil saja, tetapi juga merupakan bagian penting dari sistem reproduksi pria. Uretra adalah tabung fibromuskular dinamis yang berfungsi sebagai daerah terminal sistem kemih dan reproduksi pria. Yang ketiga ada penis. Penis adalah organ reproduksi laki-laki yang terdiri dari sebagian besar jaringan spons dan sebagian lainnya jaringan otot. Jaringan spons pada penis memiliki kemampuan untuk mengisi diri dengan darah saat terjadi eriksi. Kondisi tersebut merupakan respon fisiologis terhadap rangsangan seksual atau stimulus lainnya. Selain berperan dalam hubungan seksual, organ satu ini juga menjadi ruang bagi uretra, saluran tipis tempat urin, dan air mani keluar dari tubuh. Yang keempat ada skortum. Skortum adalah kantong kulit yang menggantung di bagian bawah pangkal penis. Kantong ini berisikan dua kelenjar berbentuk oval, yaitu testis. Skortum berada di luar tubuh karena testis memerlukan temperatur yang lebih dingin dibandingkan suhu tubuh untuk memproduksi sperma. Fungsi utama dari skrotum yaitu untuk melindungi testis yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan menyimpan sperma. Yang kelima ada kepala penis. Kepala penis merupakan bagian dari saluran kencing untuk keluarnya urin dan air mani. Jika pria tidak melakukan proses sunat atau sirkumsisi, bagian kepalanya akan tertutup oleh kulup. Saluran ini mendukung fungsi penis sebagai tempat keluar urin dan air mani. Yang keenam ada lubang penis. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang bukan merupakan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluar dari semen dan urin. Pada penis juga terdapat ujung-ujung saraf yang sensitif terhadap rangsangan. Yang ketujuh ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat memiliki peran penting terhadap sistem reproduksi atau kesuburan pria. Kelenjar prostat berfungsi untuk menghasilkan air mani, memproduksi hormon, dan mengatur aliran urin. Yang kedelapan ada vas deferens. Vas deferens atau juga disebut saluran sperma atau ductus deferens di setiap testis. Tugas dari saluran ini adalah memindahkan sperma dari tempat penyimpanannya di testis. Yang terakhir ada testis. Testis merupakan organ yang sangat penting dalam sistem reproduksi pria. Fungsi testis adalah memproduksi sperma dan hormon testosteron. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat reproduksi wanita yang terdiri dari ovarium, serviks, vagina, tuba fallopi, dan uterus. Yang pertama ada ovarium. Fungsi utama ovarium yaitu sebagai tempat sel telur dihasilkan dan dikembangkan guna mempersiapkan pertumbuhan. Setiap ovarium memiliki ribuan folikel ovarium yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel telur yang belum matang. Yang kedua ada serviks. Fungsi serviks adalah memproduksi lendir atau mukus. Lendir membantu menyalurkan sperma dari vagina ke rahim saat berhubungan seksual. Selain itu, serviks juga akan menutup saat kehamilan untuk menjaga janin tetap di rahim dan akan melebar atau membuka saat proses persalinan berlangsung. Yang ketiga ada vagina.
Vagina adalah saluran dalam organ reproduksi wanita yang memiliki tabung berotot dengan bentuk memanjang dari bagian cervical uterus sampai ke bagian vestibulum. Fungsi vagina adalah sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma menuju sel telur. Yang keempat ada tuba falopi, di mana tuba falopi itu dijadikan sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba falopi atau infundibulum menuju rahim. Selain itu, tuba falopi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sel sperma. Dan yang terakhir ada uterus atau rahim. Rahim atau uterus merupakan organ berongga yang berbentuk menyerupai buah pir. Bagian ini akan menjadi tempat bagi janin untuk tumbuh dan berkembang sebelum dilahirkan.